Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok H ingin mempresentasikan sistem jadwal sholat. Nama saya Freddy Eko Prasetyo, NPM 24161562009. Nama saya Bisa Yoga Pratama, NPM 24161562003. Di sini tugas kami yaitu jadwal sholat. Nah, jadwal sholat kita menggunakan API yang bernama aladan.com. Aladan.com ini kita menggunakannya versi 1. Di sini kan di URL-nya ada API aladan.com v1, dan di sini kita menggunakan timing by city, yaitu kota, dan tanggalnya yaitu 23, 12, 2025. City-nya Tulungagung, country Indonesia, dan metode 20. Kenapa kok metodenya 20? Karena sesuai dari Kemenak, yaitu 20. Nah, di sini saya mencoba menampilkan data yang ada di API. Itu ada timing sesuai fajar, sunrise, duhur, asar, sunset, maghrib, isya, midnight, first street, dan last street. Dan di sini kita hanya menggunakan imsak sampai duhur saja. Di sini kita hanya menyangkut wilayah Jawa Timur saja. Jadi di S-Java ini kita hanya menambahkan kota-kota yang ada di Jawa Timur saja, yaitu termasuk Bengkulu, Banyuwangi, Tulungagung, dan lain sebagainya. Referensi elemen DOM. Di sini saya mendeklarasikan semua elemen HTML yang kita butuhkan di awal. Teknik ini disebut caching DOM selector. Tujuannya buat performa supaya JavaScript tidak perlu mencari ulang elemen tersebut setiap kali ada perubahan data. Jadi kita simpan alamatnya atau elemennya di variabel konstanta. Di global state ini kita memasukkan Tulungagung. Kenapa? Karena nanti ketika user membuka websitenya, nanti langsung otomatis mengarahkan ke kota Tulungagung. Nah, di sini adalah mesin utamanya, bagian asynchronous. Alurnya begini ya. Ketika loading state, saat berfungsi dipanggil, saya akan menyalakan indikator loading, yaitu loader, biar user tahu prosesnya sedang berjalan. Dan ada request data yang menebak API dari aladan.com. Parameternya dinamis berdasarkan kota yang dipilih sesuai country-nya atau sesuai kotanya, dan tanggal yang diformat. Di blok kode ini adalah mekanisme pengambilan data yang aman atau safe date fetching. Try yaitu percobaan. Kita meminta data ke server. Jika berhasil atau sukses, data jadwal sholat akan disimpan dan layar langsung diperbarui. Jika error yaitu catch. Jika internet mati atau server error, sistem otomatis menangkap masalahnya dan menampilkan pesan peringatan agar pengguna tahu. Dan finally, penyelesaian ataupun hasilnya sukses atau gagal, kita akan mematikan animasi loading supaya aplikasi tidak macet atau nge-freeze. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurusmoyo, NPM 2416156222. Di sini saya akan mempresentasikan bagian yang kedua, yaitu otak logika dan hitungan. Dari otak logika dan hitungan ada beberapa bagian lagi. Sebelum saya lanjut ke bagian pertama, saya akan menjelaskan otak logika dan hitungan. Otak waktu dari aplikasi jadwal sholat, tugasnya mengatur jam real time, menentukan jadwal sholat berikutnya, dan menjalankan countdown atau hitungan mundur. Pada bagian pertama ada deklarasi awal. Deklarasi ini digunakan untuk menyimpan ID interval dari send interval. Kalau nanti kita mau menghentikan hitungan mundur, kita tinggal panggil land interval atau countdown interval. Pada bagian kedua ada fungsi. Yang pertama fungsi date for API, dan kedua format date for input. Yang pertama format date for API mengubah tanggal ke format DD, MM, YYYY. Ini biasanya
Ini biasanya digunakan untuk melakukan request data ke server atau API jadwal sholat eksternal. Dan yang kedua, format date for input. Format date for input ini mengubah tanggal ke format YYYY NMDD. Format ini adalah standar wajib untuk elemen HTML atau input tab date. Pada bagian ketiga yaitu fungsi isToday. Fungsi isToday ini untuk mengecek apakah tanggal yang dipilih user adalah hari ini. Ini krusial karena fitur countdown hanya relevan jika user melihat jadwal hari ini. Dan bagian yang keempat yaitu fungsi update runtime clock. Yang pertama itu menggunakan tool call timestring atau ID untuk memastikan format waktu sesuai standar Indonesia atau disebut 24 jam. Fungsi ini biasanya dipanggil di dalam sel interval atau di bagian kode lain agar jam diperbarui setiap detik. Bagian kelima yaitu fungsi update next player logic. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu konversi waktu ke menit. Untuk memudahkan perbandingan, waktu sekarang berubah menjadi total menit atau jam dikali 60 tambah per menit. Yang kedua, iterasi atau looping. Kode memeriksa daftar player time satu per satu. Dan yang ketiga, pencarian target. Dan yang keempat, jika waktu suatu sholat lebih besar dari waktu sekarang, maka itulah sholat berikutnya. Dan yang kelima, program langsung menandai sholat tersebut atau aktif, memperbarui UI dan menghentikan pencarian atau break. Dan yang keenam, kondisi lewat isya. Jika semua waktu sholat sudah terlewati, misal sekarang jam 9 malam, maka program secara otomatis menetapkan subuh besok sebagai target berikutnya. Dan bagian yang ke-6, fungsi start countdown. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu pembersihan interval. Setiap kali fungsi dipanggil, ia menghentikan interval sebelumnya atau clear interval agar tidak terjadi penumpukan memori atau bug visual. Yang kedua, penanganan lintas hari. Jika targetnya adalah subuh atau hari sudah malam, maka kode secara otomatis menambah satu hari pada objek target agar pintu mundur tidak menghasilkan angka negatif. Yang ketiga, matematika waktu. Menggunakan operasi sisa bagi atau modulus persen untuk memecahkan milidetik menjadi jam, menit, dan detik yang manusiawi. Yang keempat, 1000 dikali 60 dikali 60 menjadi 1 jam dalam milidetik. Yang terakhir, auto refresh. Ketika hitungan mencapai 0, interval berhenti dan memicu update next player logic untuk mencari jadwal sholat selanjutnya secara otomatis. Ini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tampilan antarmuka dan render HTML. File ini berfungsi sebagai pengendali utama untuk bagian tampilan aplikasi jadwal sholat. Tugasnya utamanya adalah mengatur dan rendering HTML secara dinamis sejak aplikasi pertama kali dibuka dan memastikan semua elemen UI, dropdown kota, jadwal, dan mode tampilan bekerja secara otomatis dan responsif. Pertama, untuk poin menampilkan daftar kota ke dropdown. Menuliskan teori dari array dan DOM manipulation. Landasan teori array penggunaan for each digunakan untuk mengulang isi array GPUs Java. DOM manipulation, create element, append chain, dan selanjutnya digunakan untuk membuat dan menambahkan elemen ke halaman. Berikut penjelasan kode
mendefinisikan fungsi untuk musik daftar kota. Kedua, mengatur looping pada arah daftar kota. Yang ketiga, membuat elemen option baru. Yang keempat, mengatur nilai objek sesuai nama data. Yang kelima, menampilkan teks opsi sesuai nama kota. Yang keenam, menandai opsi sebagai selected jika sama dengan current city atau variabel untuk menyimpan nama kota yang dipilih saat ini. Yang terakhir, menambahkan opsi dalam menu pilihan oke. Selanjutnya materi yang saya sampaikan render data jadwal sholat. Berdasarkan teori the manipulation object box. The manipulation in HTML create element append child dataset. Object is untuk looping data prior times. Backbox flash tailwind flag justify between dan item center target. Di sini saya akan jelaskan kode program data sholat. Berikut analisis yang saya sampaikan. Pertama, mendefinisikan fungsi untuk menampilkan data jadwal sholat. Yang kedua, melakukan looping agar setiap nama sholat di objek prior times. Yang ketiga, mengambil nilai waktu sholat berdasarkan nama atau key. Yang keempat, membuat elemen div baru untuk menampung satu item jadwal sholat. Yang kelima, menyimpan nama sholat sebagai data atribut berdasarkan di elemen. Yang keenam, berisi nama sholat di sebelah kiri dan waktu sholat di sebelah kanan. Yang terakhir, menambahkan elemen jadwal sholat ke dalam data utama. Yang ketiga, materi yang saya sampaikan berikut aturan modul tampilan berdasarkan teori dan manipulation serta group selection. Manipulation /id/remove digunakan untuk menampilkan elemen untuk detail. Dua, DOM selection. Query selection all digunakan untuk menulis semua elemen dengan kelas tertentu lalu menghapus kelas tertentu. Berikut penjelasan kode dari tampilan setiap data sholat yang saya sudah analisa berikut. Yang pertama, mendefinisikan fungsi untuk mengatur waktu tampilan aplikasi berdasarkan tanggal yang dipilih pembina. Yang kedua, mengecek apakah tanggal yang dipilih adalah hari ini untuk melakukan modul tampilan data. Yang ketiga, jika tanggal yang dipilih adalah hari ini, maka aplikasi akan masuk ke modul countdown. Yang keempat, menampilkan section tanggal hari ini modul countdown dengan menghapus kelas jadi. Yang kelima, membunyikan section tanggal lain agar hanya modul countdown yang terlihat. Yang keenam, mengaktifkan logika sholat berikutnya untuk menghitung tanggal dan highlight waktu sholat aktif. Yang ketujuh, jika tanggal yang dipilih pada hari ini, maka aplikasi akan masukkan modul statis. Yang kedelapan, membunyikan section tanggal hari ini ke modul countdown. Menampilkan section tanggal lain untuk modul statis. Yang ke-10, menentukan timer counting yang sedang berjalan agar tidak boleh sampai boros saat melihat tanggal masa lalu ada depan. 11, menyiapkan format tampilan tanggal Indonesia, contoh 8 Desember 2025. 12, menampilkan tanggal yang dipilih dengan format total Indonesia di unit tampilan. Poin ke-13, mencari semua elemen item data sholat di halaman untuk di reset. Yang terakhir, menghapus highlight aktif dari semua item data karena di modul statis tidak ada sholat yang berikutnya. Dan presentasi yang saya sampaikan yang akan dilihat oleh teman saya, Bagus Permadi. Nama saya Bagus Permadi, NPM 2416156229. Di sini saya akan menjelaskan inisialisasi dan eksekusi.
bagian file saya ini, nilai ini berfungsi sebagai pengendali utama aplikasi jadwal sholat. Tugas utamanya adalah menjalankan aplikasi sejak pertama kali buka dan memastikan semua fitur bekerja secara otomatis. Di bagian yang pertama, saya akan menjelaskan function init event listener. Function ini mendefinisikan fungsi untuk memasang semua event listener pada elemen input aplikasi. Bagian kedua, saya akan menjelaskan LDAT selector value. Format date for input name date, mengatur nilai input tanggal ke tanggal hari ini. Event saat ganti kota, LCD selector add event listener. Dan menambahkan event listener yang aktif saat kota diganti oleh pengguna. Di sini Fedjawal berguna memanggil fungsi untuk mengambil ulang jadwal sholat sesuai kota yang dipilih. Dan selanjutnya event saat ganti tanggal. LDD selector ADD event listener guys. Di sini digunakan untuk menambahkan event listener saat tanggal diubah. Di bagian kedua, main execution, ini yang menjalankan semuanya pertama kali. Bagian pertama, ini GT option, digunakan memanggil fungsi untuk mengisi dropdown kota. Ini event listener mengaktifkan seluruh event listener agar aplikasi bisa merespon input pengguna. Set interval update routing clock 1000. Di sini untuk menjalankan fungsi update routing clock setiap 1 detik untuk menampilkan jam real time. Update routing clock digunakan untuk memanggil fungsi jam sekali agar jam langsung tampil tanpa menunggu 1 detik. Dan kegunaan file jadwal di sini untuk mengambil data jadwal sholat awal saat aplikasi pertama kali dijalankan. Set interval di sini digunakan untuk menjalankan proses pengecekan secara berkala. If is today selected data object, update next prior logic 6000. Di sini kode ini jika tanggal yang dipilih adalah hari ini, maka sistem akan memperbarui informasi sholat berikutnya. Proses pengecekan dilakukan setiap 1 menit. Dan untuk yang terakhir, konsol aplikasi jadwal sholat siap. Ini digunakan untuk menampilkan pesan di konsol sebagai penanda aplikasi berhasil dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok H mengucapkan terima kasih.